Kalau gue pikir tadi Ai bilang ini adalah pencapaian terbaik Arteta ya. Ya. Tapi kecuali kalau seandainya nanti di bulan Januari Arsenal belanja lagi, cari pelapis yang sepadan untuk Gabriel Jesus. Selama Arsenal tidak belanja lagi, gue sih nggak yakin Arsenal bisa juara. Rivalnya semuanya ngomong kan, gila nih, semua orang nih ngomong, paling Desember turun gitu. Paling Januari turun. Kalau gue percaya itu tuh, setelah Piala Dunia turun tuh. Ingat guys, ini Arsenal versus everybody ini. Arsenal versus everybody. Banyak haters kita. Yang penting kita nggak boleh sombong, tenang aja. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Baik, tentunya kita kali ini kembali di atas kertas. Sudah lama nggak bahas Liga Inggris. Ya, gue sedikit terpaksa membahas Liga Inggris karena tim gue masih di bawah. Arsenal masih nomor 1. Baik, kali ini bersama dengan Ais. Siap. Sehat, Is? Alhamdulillah. Hujan, banjir? Enggak? Enggak dong. Aman ya? Aman dong. Hujan cinta ya? Hujan cinta. Pertama-tama Chelsea di tangan seri lawan MU. Ada juga Ai. Apa kabar, Ai? Baik, alhamdulillah, Bro. Gua tahu lu pasti Arsenal kan? Di Atau sini Spurs? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak boleh tuh. Hukumnya haram. Haram ya? Lu Arsenal ya? Arsenal. Iya, sombong banget masih nomor 1. Di sini kelihatan dingin banget ya. Kenapa? Oh, di atas soalnya. Ya sombong banget. Itu AC padahal situ. Pucuk dingin. Ya, orang lu lihat sebagai fans Arsenal, lu lihat Arsenal nomor 1. 9 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah ya? Iya. Keberuntungan ya? Ya, ada sedikit keberuntungan, terutama lawan Leeds United ya, yang dimana menurut saya kemarin sih hasilnya itu sebenarnya agak beruntung buat Arsenal. Tapi so far dalam satu musim ini, Arsenal sangat konsisten dari secara permainan, dari secara setiap pemain individunya, terutama kayak Granit Xhaka yang musim ini benar-benar sangat bagus banget mainnya. Terus ada kayak pemain muda William Saliba, jadi so far so good lah buat Arsenal musim ini. Ya menurut lo sepanjang Arteta menangani Arsenal sejak 2019, ini yang terbaik, musim terbaik? Menurut saya ini musim terbaik. Terbaik ya? Soalnya kalau lihat dari progres dari Arteta manage ya, dari 2019-20 urutan 8 di situ, terus musim ke depannya urutan 8 lagi, musim ke depannya posisi 5, dan kemungkinan besar musim ini menurut saya bisa untuk top 4 gitu. Kemungkinan besar. Oh, top 4 doang. Nggak juara. Top 4. Harus ini. Yang pede. Harus ini. Nurutin ekspektasi. Oke. Masih takut sama City lah ya. Takut banget. Karena ada pemain editan itu. Haaland. Pemain WE, editan WE. Emang si Haaland itu sialan emang si Haaland. Game Shark deh. Ya kalau lu lihat Arsenal nih, Arteta kan sempat Arteta out ya. Iya, Arteta. Bacotnya Arsenal fans itu kan Arteta out. Sekarang stay please gitu. Lu lihat kan Arteta di Arsenal? Iya, kuncinya Arteta adalah keberhasilannya pertama ya di bursa transfer. Yes. Dia datangkan pemain-pemain seperti Gabriel Jesus, Zinchenko, William Saliba, dan beberapa pemain lainnya, itu kunci. Dan yang paling kunci adalah Zinchenko dan juga Gabriel Jesus. Ini dua, gue pikir ini puzzle yang dicari-cari oleh Arteta selama ini, akhirnya dapat juga nih. Dan kalau gue pikir tadi Ai bilang ini adalah pencapaian terbaik Arteta ya. Tapi bukan cuma Arteta doang, ini adalah pencapaian terbaik Arsenal. Dari 2004-2005. Zaman Wenger. Zaman Wenger 5 pertandingan mereka juga itu selalu menang. Dan tapi akhirnya mereka harus finish di kedua karena kalah sama Chelsea-nya Jose Mourinho. Oh iya dong, Jose Mourinho paling terbaik. Ya, nah sekarang mereka 5 pertandingan juga meraih kemenangan. Tapi sayangnya di pertandingan kelima mereka ke-6 terpeleset MU. Tapi gue pikir kalau gue lihat memang performa Arsenal sekarang dari 11 pertandingan mereka udah buktiin nih bahwa mereka ini punya potensi yang bagus. Karena orang kan kemarin saat di 5 pertandingan selalu menang kan orang bilang kan, wah belum ketemu lawan-lawan hebat kan. Tapi orang juga sempat menyaksikan pas pertandingan ke-6 tuh ketemu MU kalah kan. Gitu. Ya iyalah jelas lah MU kalah. Itu sudah seharusnya.
Ya. Tapi setelah mereka kalah di situ, mereka buktiin lagi tuh. Betul. Karena dalam 11 pertandingan itu selain MU, mereka juga ketemu Liverpool, mereka menang. Lawan Spurs. Lawan Spurs mereka menang. Yes. Yang belum ini ketemu lawan gede adalah Chelsea dan City. Karena City dipostpone ya kemarin pertandingannya. Ya, itu yang gue pikir membuktikan bahwa Arsenal ini punya potensi, tapi pertanyaannya sampai kapan? Oke, ini menarik. Sebelum lo jawab sampai kapan, kita lihat dulu klasemen ya. Hingga match day ke-12, meskipun Arsenal baru bermain 11, berada di posisi pertama diikuti oleh City. Kemudian Tottenham. Nah, Tottenham baru kalah dari Newcastle ini, menarik juga nih. Ya. Terus Newcastle di posisi keempat, Chelsea di posisi kelima. Oh, naik ya tim lo. Posisi kelima, 6 United dan masih menyimpan satu pertandingan ya. Di posisi ke-6 diikuti oleh Fulham, ini aneh nih. Liverpool, kemudian Brighton dan juga West Ham. Ya, ini seteru-seteru Arsenal yang lagi jelek. Ya, termasuk Liverpool ya. Termasuk bener dong. Ya, Betul, betul, MU setuju. juga. Ini apakah membuat faktor juga salah satu Arsenal nyaman di puncak seperti itu sampai lu kedinginan pakai jaket sekarang? Tapi itu ada faktornya juga karena Ya. kalau dilihat dari pertandingan lawan Liverpool ya, bagaimana memang Arsenal menang 3-2, tapi dalam satu sisi kita mesti lihat dari kualitas Liverpool juga ya, bagaimana banyak pemain di situ juga cedera, juga ada dibilang kutukan Jurgen Klopp di musim ke-7 katanya. betul. Dan juga belum ada konsisten dari permainan kayak Darwin Núñez juga belum ditunjukkan. Tapi untuk Arsenal sendiri saya juga nggak bisa pungkirin, tapi bagaimana performa setiap pemainnya tuh luar biasa musim ini, dari terutama mereka pemain tergolong pemain muda gitu. Iya. Ya. Dan juga menghasilkan hasil-hasil yang baik, udah menang lawan Spurs, Ya. lawan Liverpool, dan juga ini start terbaik Arsenal dalam sejarah, bahkan ngelebihin Invincible gitu. Invincible 10 game pertama 24 poin, Ya. Arteta 27 poin. Jadi ya udah terbukti bahwa Arteta udah membuahkan hasil buat Arsenal. Tapi lu sempat katakan kan tadi Ais juga sampai kapan? Apakah memang biasanya Arsenal tuh putaran pertama bagus, putaran kedua tuh mulai seri kalah akhirnya cuma 4 besar seperti halnya zaman Wenger. Nah, kalau sampai kapan ya saya tidak tahu ya. Bagaimana? Saya sebagai Arsenal cuman Iya. saya sebagai fans Arsenal hanya menikmati momen ini gitu. Ini jarang-jarang ini kita dapetin momen kayak gini nih. Udah pucuk kan di atas Chelsea, di atas Liverpool, bahkan di atas City. Jadi kita sebagai fans Arsenal, terutama yang di rumah ya, jangan jumawa. Nggak boleh sombong. Kita harus relax aja. Jangan kayak fans MU gitu. Fans Ini MU wajar, banyak juaranya semua wajar. dibilang katanya musim ini bakal tsunami trofi. Ya harus. Pelan-pelan dong, tsunami kan nggak langsung, jadi gempa dulu, airnya ketarik dulu, baru tsunami nanti. Tapi gue juga nggak tahu kapan. Ya selama ada Harry Maguire ya belum bisa sih. Nah, dijual dia ke Chelsea nanti. Menurut lu gimana, Is? Ya, kalau gue lihat gini, kenapa gue bilang sampai kapan? Karena dari 11 pertandingan yang dilakoni The Gunners musim ini, Arteta hanya memainkan 16 pemain untuk jadi starter. Ya. Dan itu pun dari 16 pemain yang jadi starter, itu praktis 9 pemain itu bisa dikatakan nyaris tidak tersentuh. Main terus. Main terus. Di belakang Ramsdale nggak tergantikan. Ya. Kemudian 2 center back Saliba dan juga Gabriel nggak tergantikan. Di kanan Ben White ya. Ben White itu nggak tergantikan di IPL ya. Paling yang di kiri nih Zinchenko kadang-kadang digantiin Tierney. Dan 2 di holding midfielder Granit Xhaka dan juga Thomas Partey nggak tergantikan kan, nyaris nggak tergantikan. Partey sesekali ya diganti ya. Dan apalagi di pola penyerangannya 4 orang yang cenderung menyerang, Gabriel Jesus nggak pernah diganti. Maksudnya nggak pernah tidak starter. Kiri Martinelli, kemudian juga Bukayo Saka dan juga sang kapten ya. Odegaard. Ini yang bikin menurut gue bahwa Arsenal ini sebetulnya kedalaman skuadnya nggak bagus-bagus banget gitu loh. Sehingga kita lihat nanti kan nih 3 pertandingan ke depan nih, setelah itu ada Piala Dunia, ada jeda. Iya, berdoa aja sih fans Arsenal bahwa nanti di Piala Dunia Gabriel Jesus nggak cedera gitu. Gabriel Jesus nggak cedera, nggak kecapean. Karena berhasil nggak lolos grup. Iya, kalau seandainya Gabriel Jesus cedera, kemudian Martinelli cedera ataupun
Bukayo Saka cedera. Ya. Ini masalah karena Gabriel Jesus pelapisnya cuma Nketiah kan. Kecuali kalau seandainya nanti di bulan Januari Arsenal belanja lagi, Iya. cari pelapis yang sepadan untuk Gabriel Jesus. Betul. Selama Arsenal tidak belanja lagi, gue sih nggak yakin Arsenal bisa juara. Ya, tapi selama lu nggak yakin, gue melihat ada satu konsistensi ya. Ketika mereka di Europa League, mereka juga berhasil menjadi juara grup. Atau maksudnya pemimpin klasemen sementara ya di Europa League. Ini mereka satu grup dengan PSV, dengan Bodo yang ngalahin Roma ini kan. Iya, Mang Bodo tim ini. Dengan Zurich ya. Ya. Tapi Arsenal juga konsisten. Dia di Liga Inggrisnya peringkat 1, ya di Europa League malam Jumat, Liga malam Jumat tetap peringkat 1. Ya, di Europa League juga bagus banget Arsenal mainnya, terutama Biasa aja dong ngomong. Bagus banget. Iya, gue tahu lu Arsenal. lagi naik ini soalnya. Oke, iya. Jadi kalau di Europa League ya, terutama Arteta juga nggak masang pergantian ya. Tadi seperti Bung Haris bilang, bagaimana masih masang Gabriel Jesus, masih masang kayak William Saliba, karena begitu pentingnya buat Arsenal bisa juara top of the group. Karena kalau di masuk runner up, kemungkinan besar mereka bakal ketemu oleh tim-tim yang tergusur dari Champions League gitu. Kemungkinan bisa ketemu Barcelona, Juventus. Jadi kan itu kan nggak mau gitu buat Arsenal, apalagi itu juga bisa menambahkan pertandingan buat Arsenal yang dimana itu kan mulai dari ronde 32 ya. Kalau misalkan Arsenal bisa menang top of the group, itu bisa langsung ke ronde 16. Jadi itu bakal bisa bagus buat Arsenal untuk bisa tidak bermain banyak game gitu, terutama dengan pemain-pemain intinya mereka kan penting, jadi nggak boleh sampai cedera gitu. Tapi menurut lo bisa nggak juara grup? Yakin bisa. Di Europa League ya? Bisa, karena tinggal butuh 1 poin kan. Kalau misalnya di PSV minggu depan bisa ngincar minimal seri aja, itu bisa top of the group. Oke. Yes? Ya kalau gue pikir sih kalau di Europa League ya Arsenal memang kelasnya lebih bagus ketimbang 3 pesaingnya ya. Tapi juga efek dari Arteta yang memainkan pemain yang kurang lebih itu aja. Ini kan sudah kelihatan saat menghadapi Southampton kan. Di babak pertama mereka bagus banget mainnya. Tapi babak kedua mulai kedodoran. Dan Arteta juga mengakui bahwa kenapa mereka imbang menghadapi Soton, karena pemainnya kecapean, keletihan. Ini yang jadi masalah. Bagaimana caranya Arteta mengakali. Ini kan sebetulnya kalau kita flashback ya ke zamannya Wenger, ini sering terjadi di Arsenal. Bahwa mereka nih saat sebelum festive period, sebelum Natal dan Tahun Baru tuh kenceng banget. Tapi setelah festive period, Natal dan Tahun Baru mereka tuh pelan-pelan tuh saat nanti saat ada Fabregas cedera, Patrick Vieira mungkin masalah, kemudian Thierry Henry masalah saat itu. Nah, mulai tuh turun pelan-pelan. Nah, sekarang hampir sama. Gitu loh. Kalau dulu mereka kualitas pemainnya, kedalaman skuadnya lebih bagus, sekarang sebetulnya kalau menurut gue dibanding yang eranya Wenger jauh ya. Karena sekarang kecenderungannya pemain-pemain muda, bahkan kaptennya aja Odegaard. Masih 24 tahun. Itu di luar dugaan ya? Iya. Granit Xhaka jadi vice captain. Nah, itu dia yang gue pikir yang seharusnya sih Granit Xhaka yang jadi captain ya. Tapi paling enggak yang patut dicermati oleh Arteta adalah bagaimana caranya dia mencari pemain, membujuk manajemen, membujuk direksi untuk kasih uang lagi nih di bulan Januari buat belanja pemain-pemain pelapis. Oke, kalau pemain yang paling bersinar atau berpengaruh siapa menurut lo di Arsenal musim ini? Ada 3 ya kemungkinan besar. Ada menurut saya pertama itu tentu Gabriel Jesus. Bagaimana dia udah pas masuk ke skuad Arsenal ini mengubah 100% gaya permainan Arsenal yang tadi kan strikernya Lacazette. Sekarang bagaimana Gabriel Jesus langsung menaikkan kualitas satu tim gitu. Dan juga kedua Granit Xhaka yang sebelumnya menurut saya udah banyak haters ya di Arsenal pada benci Granit Xhaka, apalagi kejadian waktu itu dia pernah banting ban kaptennya pas pertandingan. Dan pengen pindah lagi dia bilang. Iya, pengen pindah ke AS Roma pula. Untungnya nggak jadi. Dan untungnya tidak jadi. Bagus buat Arsenal maksudnya. Iya. Dan Granit Xhaka menunjukkan kualitas bagaimana sebelum-sebelumnya Arteta ini pintar itu memasukkan Granit Xhaka bermain agak lebih ke depan ketimbang sebelum-sebelumnya dia sebagai main double pivot di nomor 6 gitu. Sekarang dia sebagai number 8 ya posisinya, mainnya agak box to box dan juga menunjukkan kualitas dari permainan visinya dia, shootingnya dia, dan dia bahkan ngegolinnya lebih banyak daripada sepanjang karir Arsenal gitu. Musim ini dia udah mencetak 4 gol total. Jadi itu luar biasa buat Granit Xhaka. Dan juga yang ketiga menurut saya William Saliba.
Saliba menurut saya. Oke. Dia masih muda, 21 tahun, tapi bagaimana dia itu membawa ketenangan buat lini belakang Arsenal ya. Dan akhirnya punya back yang berkualitas gitu, yang bertahun-tahun Arsenal udah kayak backnya kayak Mustafi, kayak Callum Chambers, ya elah itu kelas ya, jauh lah sama William Saliba. Apalagi William Saliba musim lalu di Ligue 1 di Liga Prancis itu sabet jadi best young player of the year. Jadi itu udah membuktikan kualitasnya gitu, bahwa dia nih back yang sangat berkualitas. Jadi ini tinggal bagaimana dia bisa menjaga konsistensi itu untuk sepanjang karir. Dan dia bisa cetak gol juga ya, sering cetak gol ya? Ya, dia udah cetak 2 gol. Iya, makanya ini penting banget center back bisa cetak gol. Iya. Kalau dari tadi Ai 3 pemain itu, kalau lo apakah sepaham atau kan? Iya, gue sepakat ya. Plus 3 Gabriel ya di situ tuh. 3 Gabriel tuh penting. Gabriel Jesus di depan, kemudian juga Gabriel Martinelli di sayap, dan Gabriel Magalhaes ya di backnya. 3 Gabriel ini plus pemain-pemain lain ya kayak Bukayo Saka, kemudian juga Granit Xhaka. Ini pemain-pemain penting mereka. Tapi yang paling utama kalau menurut gue adalah Gabriel Jesus. Kalau gue nggak sepakat ya. Kalau gue 2 pemain yang paling berpengaruh ya saat ini tuh justru Odegaard. Gue Odegaard karena dia tiba-tiba jadi pemain nomor 10 yang bagus banget ya di Arsenal. Sama Bukayo Saka gue bilang. Ini bisa main jadi pemain sayap, sering cetak gol dan nggak egois gitu. Ya, untuk Bukayo Saka dia mungkin agak telat ya panasnya ya. Pas di awal-awal dia kan belum berkontribusi, tapi sekarang apalagi udah mencetak gol berturut-turut buat Arsenal, kontribusi dari gol, assist juga. Jadi ya Bukayo Saka juga penting gitu buat Arsenal. Dan juga Martinelli menunjukkan kualitasnya, apalagi kalau lihat lawan Liverpool ya, di gerasa gerusuk Trent Alexander-Arnold itu. Satu-satunya pemain Arsenal yang gue pakai di Fantasy Premier League gue adalah Martinelli. Oh, Martinelli? Iya, gue pakai. Bukan Gabriel Jesus? Enggak. Gue pakai strikernya Haaland lah. Oh, Haaland, Meleditan ya. Terus kalau dari sisi strategi, tadi kan lo bilang ini materinya nggak terlalu dalam. Nah, apa yang menarik dari seorang Arteta sehingga membuat tim ini masih konsisten setidaknya hingga bulan Oktober? Ya, kalau gue nilai juga Arteta berhasil memperbaiki pertahanannya ya. Musim lalu mereka ini banyak sekali kebobolannya, itu 48 gol ya kebobolannya. Dan kalau di rata-rata kan 1,2 tuh setiap pertandingan, banyak juga. Sebetulnya sekarang juga bisa dibilang nggak terlalu bagus-bagus amat 11 sih. gol ya? 11 gol, kalau di rata-rata juga 1 gol. Tapi paling enggak ada produktivitas yang meningkat. Sekarang mereka 25 gol bisa cetak. Nomor 2 terbaik setelah City 36 gol. Dari sini terlihat bahwa dengan produktivitas yang meningkat, otomatis potensi menang juga tinggi. Dan juga yang paling bagus lagi, memang mereka bisa dikatakan dengan masuknya Gabriel Jesus permainan meningkat. Tapi mereka nggak melulu bertumbuh pada Gabriel Jesus. Karena dari 25 gol itu kontribusi pemain-pemain lainnya juga cukup banyak, seperti Bukayo Saka 4 ya. Martinelli, Granit Xhaka juga. Artinya bukan cuma Gabriel Jesus aja yang bisa bikin gol, tapi pemain-pemain lainnya pun kontribusi golnya bagus. Tapi emang lini tengahnya solid ya, jadinya Arteta lebih nyaman dalam menyerang ya. Sayap mereka tajam, ada Jesus di depan. Ini emang musim yang harus mereka bisa ambil untuk kembali bisa menjadi juara. Terakhir 2020 ya, FA Cup ya? FA Cup. Sama lawan Chelsea. Community Shield ya. Sama Community Shield. Ya, tapi untuk Liga Inggris terakhir 2004. Ya, 2004 lama ya. Ya, itu memang unbeaten season itu emang top. Setelah itu baru mulai ya kembali ke 4 besar. Tapi 1 piala emas itu 10 IPL. 10 IPL, Bung. Oh, pembelian terbaik menurut kalian siapa? Arsenal musim ini, Arteta. Udah jelas Gabriel Jesus. Jesus ya? Jesus. Dia benar-benar meningkatin gitu satu skuadnya Arsenal ini. Bagaimana apalagi dia udah jadi dari Man City gitu yang udah diasah oleh Pep Guardiola, dan juga bagaimana dia juga dari kultur klub yang pemenang gitu ya, apalagi dia udah juara 4 kali IPL gitu, dan itu mentalitas itu bisa dibawa ke pemain pemuda muda buat Arsenal itu untuk melihat, oh ini ada pemain bagus, itu ada Gabriel Jesus yang bisa dilihat buat mereka jadi inspirasi juga buat musim ini. Oke. Menurut lo? Iya, gue pikir Gabriel Jesus ini harta karun yang ini ya, yang ditemukan Arteta ya. Karena harganya ya gue pikir nggak mahal-mahal amat. Murah. Ya. 46 sekian juta pound sterling.
Artinya untuk pemain seperti Jesus dengan harga segitu itu murah. Yang gue bingung malah kenapa dia dilepas sama Ya, karena Pep Haaland. Guardiola. Karena Ya karena ada Haaland, tapi Iya. paling enggak kan bisa jadi pelapis kan. Iya. Ini di gue artinya dengan dilepasnya Jesus dari City, ini yang nangguk berkahnya ya Arsenal sih. Oke, kalau melihat dari Arsenal peringkat 1 itu juga kejutan. Ada kejutan lagi Newcastle ya. Newcastle. Ya, Newcastle di 4 besar. Iya. Ini apakah kebetulan atau prosesnya emang seperti itu saat ini Newcastle? Iya, gue pikir memang Newcastle pembeliannya juga bagus sih musim ini. Eddie Howe beli pemain-pemainnya bagus dan juga dengan pemain yang baru masuk plus pemain-pemain yang udah ada ini membuat mereka tuh cukup bagus dan juga yang paling jadi kekuatan utama mereka adalah bagaimana soliditas mereka. Compact defense-nya itu solid banget. Ya bertanya bagus ya. 11 pertandingan cuma 9 kali kebobolan. MU Kan? stres. Iya ini paling sedikit loh kebobolannya dibanding tim-tim lain. 9 ya? 10. 10. Cuma 10 ya? 10. Newcastle 10. Oke. Ya artinya memang dari situ mereka bisa membuild up permainan dengan sangat baik. Kalau defense-nya udah bagus, ke depannya mereka akan bagus. Lu yakin tim ini akan tetap stabil? Atau Ya cuma enggak masuk? sih. Kalau ke depannya sih gue pikir ya Eropa lah harusnya bisa ya. Europa League sih bisa Ya, lah. ya, ya. Europa League. Tapi kalau untuk Conference Champions- League juga bisa mungkin. apalagi itu ya. Iya. Tapi kalau untuk Champions League berat. 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 Menurut lu gimana? I? Kalau misalnya setuju sih buat Newcastle untuk masuk Champions League itu masih inilah masih belum. Ini masih awal-awal apalagi Iya, iya. juga kan habis di take over sama Sultan kan. Iya, Habis iya. Januari itu baru Januari tapi yang saya suka dari Newcastle bagaimana dia bisa membeli pemain yang tepat gitu. Iya. Kayak seperti Bruno Guimaraes, Iya, terus itu bagus. ada Steven Botman, Nick Pope yang udah Kieran Trippier Iya. dan juga itu langsung menaikkan kualitasnya Newcastle ini apalagi juga dimanajer oleh Eddie Howe. Menurut saya ini dia manajer paling underrated gitu di IPL. Iya. Bagaimana dia juga di Bournemouth udah naikin dari Kayak level Graham Potter ya? Iya, Kayak betul. Graham Potter ya? kayak Graham Potter bagaimana dia naikin Bournemouth dulu dari peringkat championship sekarang konsisten di IPL dan sekarang dia bisa ngebawa Newcastle di posisi 4 tapi menurut saya untuk bisa masuk ke top 4 yang tadi bilang itu Belum. kayak belum Ya? karena masih ada Chelsea, masih ada MU, kemungkinan besar mungkin Liverpool bakal bangkit. Ya, you never know gitu. Iya. Liverpool Yakin tuh kenapa MU di Liverpool masuk. nih? Lo lihat masalah Liverpool apa? Apakah memang mereka memang harusnya di luar kehilangan Mane dan berada di luar zona Eropa itu biasa sudah diduga atau lo terkejut melihat posisi Liverpool? Itu agak terkejut sih sebenarnya. Agak terkejut dan apalagi kemarin kan musim lalu posisi kedua kan. Dan konsistennya bermainnya sangat baik, menang-menang terus dan tiba-tiba musim ini dimulai langsung permainan belum konsisten dan kayak banyak pertandingan yang kalah kayak lawan MU, lawan Arsenal yang biasanya pertandingan itu dimenangkan oleh mereka. Ya. Dan juga kayak pemainnya kayak belum nunjukin kualitas lagi kayak Van Dijk menurun. Ya, Trent Arnold Trent Arnold menurun, Fabinho menurun. Semuanya. Bahkan Salah menurut Iya, saya juga Salah juga musim jauh. ini menurun secara permainan gitu dan juga konsistensi cedera kayak Thiago ya, kayak angin-angin kadang main kadang enggak dan juga kayak masih ngandelin pemain muda kayak Carvalho, Elliot. Jadi banyak permasalahan buat Liverpool ini. So, mungkin lo bilang tadi ada kutukan Jurgen Klopp ya? Nah iya, Jurgen Klopp katanya ada season ke-7 Iya, kayak sama Mainz kan relegate. Iya, iya. Terus sama Dortmund posisi 7. Iya. Jadi ya kayaknya kutukannya benar ya. Kayak kutukannya benar Tapi nih. semoga sih guys, soalnya kalau nggak ada Liverpool di atas tuh nggak seru ya. Ya, Betul, ya, betul. Lu gimana? Iya, gue pikir kalau lihat dari trends di Mainz kemudian di Dortmund ini bisa jadi ada kejenuhan ya. Ada kejenuhan dari seorang klub. Memang nih biasanya kalau pelatih kayak gini nggak boleh lama-lama Iya. di Iya, satu iya. klub ya. Iya. Ada kejenuhan, efeknya otomatis ke pemain lainnya. Karena pemain juga nggak terlalu banyak dirombak ya. Iya. Dan juga kalau gue pikir salah pembelian juga sih. Darwin Nunes yang diharapkan bagus ternyata flop di sini. Kemudian juga pemain-pemain lain kayak Thiago yang dibeli yang diharapkan bisa jadi pemegang bola nggak banyak main. Kebanyakan cederanya ketimbang main. Luis Diaz juga cedera ya. Luis Dia Diaz juga cedera begitu. sampai Desember. Sama Van Dijk ketularan Maguire kali ya. Masih banyak blunder loh. Banyak blunder. Beda banget Banyak sama blunder. waktu musim lalu waktu mereka juara juga ya. Iya, terutama Van Dijk juga saya juga cukup kaget itu. Kenapa ya dia orang? Pasangannya cedera terus ganti-gantian Iya. biasanya juga dia.
Joe Gomez malah main kan. Ya, tapi kita berharap Liverpool bisa cepat naik lah ya karena Jangan ini cepet-cepet lah. Ya, jangan Jangan cepet-cepet. Yang cepet tuh United. Nah, Ya, halo. United gimana? Lo United. Nah, kalau United Kan gua denger lu dulu fans United kan. oh enggak. Sorry, enggak, itu enggak. No way, enggak bakal. Pokoknya jadi fans MU, fans Spurs enggak. Ya. Arsenal. United gimana musim ini? Di bawah Erik ten Hag. Di bawah Erik ten Hag menurut saya ada perubahan. Kayak dari secara permainan dan juga terutama bagaimana Erik ten Hag ini udah bisa menang lawan klub top 6, lawan Liverpool menang, lawan Arsenal menang, dan juga pembeliannya juga tepat gitu ya, kayak Anthony walaupun menurut saya itu masih overpriced ya. Kemahalan. Itu kemahalan, tapi kalau itu memang dibutuhkan buat Erik ten Hag ya Dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Casemiro juga ya. Casemiro menunjukkan lagi bahwa dia masih salah satu DM terbaik di dunia. Performanya dia semenjak jadi starting line MU jadi semakin baik secara defense ya, terutama bagaimana juga ada Lisandro Martinez. Jadi ya untuk secara overall permainan Erik ten Hag ini udah ngerubahin MU gitu secara keseluruhan, apalagi kalau beda dari musim lalu seperti kayak dipegang Ole sama Rangnick. Ya ini banyak perubahan kalau menurut saya. Ya Rangnick mah parah ya. Terpuruk banget tuh. Ibaratnya dosen yang memang hanya teori disuruh di lapangan yang sudah berbeda ya situasinya. Beda. Ya kalau gue pikir MU ini di tangan Ten Hag ini, Ten Hag tuh pelan-pelan beradaptasi. Sebetulnya awal-awalnya tuh kaget loh dia. Di 2 pertandingan awal dia memaksakan pemain-pemainnya untuk main gayanya dia, main build up dari bawah. Tapi kenyataannya pemain-pemainnya ternyata nggak bisa bikin main kayak gitu. Hasilnya 2 pertandingan awal kan kalah tuh. Kalah lah Brighton Brentford. Tapi di laga-laga berikutnya dia akhirnya nggak maksain itu. Itu bagusnya Ten Hag. Dia beradaptasi. Dia beradaptasi dengan kualitas pemainnya. Dia nggak maksain gayanya dia. Dan dari setelah itu dia nggak main dari bawah lagi, langsung ke atas gitu. Karena kualitas pemainnya memang segitu. Dan gue pikir dengan masuknya Anthony, kemudian juga Casemiro ini tambah membuat MU lebih komplit ya. Tapi sayangnya masih ada drama di sana. Ini Cristiano Ronaldo sebetulnya gue pikir jadi apa ya, duri dalam dagingnya MU. Seharusnya dia bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi leader. Justru dia jadi menurut gue perusak di situ. Ya, ini post power syndrome ya. Post power Nah, syndrome. kita lihat memang dia sudah biasa selalu main, sudah biasa nggak diganti. Ya. Tiba-tiba kali ini tidak dipasang sama sekali. Gitu. Betul. Kalau gue pikir Ten Hag pun sebetulnya mencadangkan Ronaldo itu bukan tanpa alasan. Dia butuh Ronaldo, dia tahu kualitas Ronaldo, tapi dia sadar bahwa Ronaldo ini belum dalam kondisi fisik yang bagus. Karena saat teman-temannya yang lain sudah mulai musim ini, Ronaldo masih liburan kemana-mana. Dia pre-season nggak ikut. Iya, dia pre-season nggak ikut. Sehingga saat dia gabung tim, fisiknya masih belum prima. Itu yang bikin Ten Hag ya udah lu cadangan aja dulu deh gitu loh. Apalagi kan sistem permainan Erik ten Hag ini dia ingin bermain pressing gitu. Untuk bermain pressing butuh stamina yang jor-joran gitu. Dan terutama Ronaldo apalagi udah sangat malas defense, udah umurnya juga udah makin 37 tahun kan sekarang, dan juga nggak ikut preseason. Itu juga nambah efek untuk berpikir ulang Erik ten Hag bahwa kayaknya belum siap untuk Ronaldo untuk jadi starting line up buat Erik ten Hag. Iya. Tapi kalau melihat tim-tim yang ada di papan atas juga Fulham mengejutkan ya. Mitrovic 9 gol dari 22 gol Fulham di posisi ke-7. Ini menurut lo Mitrovic apakah kebangkitan dirinya meskipun kalah atau seri dia cetak gol selalu. Jadi di bawah Haaland sama Harry Kane. Sebetulnya Mitrovic ini striker bagus ya. Tapi ya sayangnya memang dia berada bukan di tim yang hebat. Sehingga ketajamannya dia ya segitu aja gitu, harusnya tidak bisa melebihi pemain-pemain lain. Menurut lu? Ya menurut saya Mitrovic ada perkembangan lah, apalagi kan dia juga di banyak haters lah. Mitrovic bilang bahwa dia nggak bisa main di PL, apalagi pas dia musim pertama di PL sama kalau nggak salah 2 musim lalu ya sama Fulham, bahwa nggak nunjukin performa gitu, golnya juga nggak banyak. Tapi musim ini dia ngerubah semuanya gitu, udah mencetak 8 gol. Dan juga secara permainan saya suka gitu bagaimana dia bisa mempertahankan bolanya, jadi striker tumpuan buat temen-temennya. Jadi ya Mitrovic ini udah
menunjukkan ke haters di luar sana bahwa saya bisa main di IPL gitu. Saya bisa mencetak gol di IPL. Dan bisa aja dia pindah ke tim besar. Bisa. Dalam 1-2 tahun ke depan ya. Iya. Ini bahaya nih diambil Arsenal lagi. Jangan. Oh, lu nggak suka? Sebenarnya suka sih. Sebenarnya suka, tapi untuk saat ini Oh, ada Jesus soalnya, ada Jesus. Nah, ini berita terbaru adalah Stevie G, Steven Gerrard dipecat. Ya. Tapi datang adalah Raja Malam Jumat. Surah Rasul ya. Raja Malam Jumat yaitu Unai Emery. Mantan pelatih lu. Cocok nggak dia balik di Aston Villa? Kalau buat klub-klub Aston Villa ya yang tergolong klub papan tengah, dia cocok. Dia memang udah terkenal kan ngelatih klub-klub kayak ngebawa klub papan tengah gitu yang kayak di Valencia dulu. Sevilla bisa juara sama dia kalau nggak salah 3 kali ya Europa League. Europa League. Dan menurut saya menunjukkan keputusan yang baik buat Aston Villa bisa naik, bisa masukin Unai Emery, apalagi ya Unai Emery kan udah berpengalaman di IPL ya waktu itu. Cuman sayangnya di era Arsenal nggak masuk Champions League gitu, itu sangat sakit lah buat pas Arsenal waktu itu. Tapi menurut lo dari Aston Villa saat ini materi seperti itu, datangnya Unai Emery akan berubah nggak Aston Villa? Menurut saya akan berubah karena apalagi Steven Gerrard menurut saya tidak bisa memaksimalkan pemain yang ada gitu di situ. Apalagi menurut saya pemainnya juga bagus-bagus kok, kayak ada Coutinho, ada Oli Watkins, terus ada Buendia juga nggak nunjukin performa sama Steven Gerrard. Kemungkinan besar mungkin dengan datangnya Unai Emery bisa menaikkan performa pemain-pemain ini lagi gitu. Ya, gimana datangnya Unai Emery ini dia kembali ke Liga Inggris ya? Iya, Unai Emery pelatih bagus ya. Kalau gue lihat sebetulnya Aston Villa di musim lalu ya sebetulnya nggak jelek-jelek amat ya di tangan Gerrard ya. Yang jadi masalah Gerrard sering salah melakukan pergantian pemain. Seperti di akhir musim kemarin ya, saat mereka sudah leading menghadapi City, ada pergantian pemain yang menurut gue kurang maksimal, akhirnya dia berbalik kalah. Nah, ini yang jadi permasalahan di si Villa musim ini ya. Dan masuknya Unai Emery, gue pikir dia bakal bisa meningkatkan performa tim ya, karena ya seperti Ai bilang tadi bahwa Aston Villa ini punya pemain-pemain yang sebetulnya nggak jelek. Coutinho di sini kan bagus lagi tuh. Pelan-pelan bagus lagi, walaupun secara stamina, secara performa nggak seperti saat dia masih di Liverpool. Apakah kecepatan manajemen memecah Steven Gerrard? Iya, gue pikir agak kecepatan sih, tapi posisinya belum degradasi ya, masih di tengah. Betul, tapi ya namanya sepak bola zaman sekarang kan sepak bola hasil. Artinya nggak mungkin zaman sekarang tuh akan sangat sulit untuk bisa menemui petinggi-petinggi saat MU mempertahankan Sir Alex Ferguson dari 86 sampai 88 kan belum ada trofi saat itu kan, baru 89 dapat trofi. Sabar banget. Nah, sekarang nggak bisa. Lu beberapa bulan nggak dapat trofi, atau bukan nggak dapat, maksudnya nggak menunjukkan perform yang diharapkan, bisa jadi gue pecat. Ya kalau Aston Villa ya tepat sih untuk memecat Steven Gerrard, apalagi dengan permainan Steven Gerrard menurut saya terlalu negatif gitu. Iya, masa? Menurut saya agak negatif. Nggak, atau dia sebagai mantan pemain belum berhasil sebagai seorang pelatih, atau memang secara permainan tidak seperti harapan ketika dia bermain, kan dia sebagai playmaker, pengatur ritme. Secara permainan Aston Villa sih, tapi bersama Rangers dia memang cocok bermain negatif football, tapi kan ini Barclays Premier League, ini IPL gitu. Bukan beda Liga sama Scotland. Bukan Scotland, beda gitu, levelnya beda. Dan itu juga ya Steven Gerrard menurut saya nggak bisa mengoptimalkan yang tadi yang saya bilang, pemain yang kayak Coutinho, Oli Watkins, Aaron Bailey, dan permainan juga terlalu defensif. Bahkan Aston Villa juga udah fans-fansnya udah bilang udah Gerrard out semua itu kemarin. Dan apalagi yang tadi Bung Aris bilang sangat kayaknya impossible untuk, apalagi zaman sekarang ya, untuk bisa mempertahankan pelatih gitu. Karena apalagi sekarang kan pinginnya apa-apa serba instan gitu, cepat gitu. Apalagi Unai Emery dipanggil Aston Villa untuk cepat-cepat untuk ngebangkitin levelnya Aston Villa lagi. Oke, gue kelewatan Chelsea nih, Is. Ini Chelsea di bawah Potter, lu lihat semakin bagus. Apanya gitu sehingga Chelsea kembali ke papan atas? Iya, kalau gue pikir Potter ini memang pelatih bagus ya. Gue sebetulnya awalnya, gue harus jujur bahwa awalnya gue
sedikit kecewa kenapa Potter sih gitu loh. Karena menurut gue Pokoknya siapa ya Bang ya? Orang lagi bermasalah timnya gitu kan nggak iya paling nggak Zidane lah. Wah, Aduh, Iya, Lu iya, Gibi emang tim tinggi sekelas banget ya? Chelsea gila loh. Iya. Juara dunia kan kemarin. Masa pelatih ibaratnya pelatih mediocre. Tapi setelah di tangan Potter gue lihat performanya bagus ya. Artinya ada peningkatan. Kemudian juga kebetulan saat Potter masuk juga ada Aubameyang yang masuk ya. Sehingga sedikit ketolong permainan Chelsea. Musim ini ya gue pikir keras kepalanya seorang Thomas Tuchel dengan telat dia beli pemain yang sepadan ya. Lukaku keluar, kemudian juga Timo Werner dilepas. Nggak ada striker. Nggak ada striker. Gila lu main di depan dua-duanya bukan striker. Kai Havertz, kemudian juga Raheem Sterling. Ini main cara apa gitu loh. Dan hasilnya bisa kita lihat mereka kedodoran musim ini setelah si Tuchel dipecat, kemudian Potter masuk, ada Aubameyang masuk, ini semuanya berubah, pelan-pelan berubah dan gaya main Potter gue pikir cocok sih buat Chelsea. Ya Brighton sih kuat banget ya. Brighton kuat. Ya. Tapi emang ada sedikit perubahan susunan pemain ya. Iya. Pemain yang biasa dipelatih sebelumnya lebih banyak di bangku cadangan. Iya, gue pikir ini sih wajar-wajar aja karena biasanya pelatih kan punya pola sendiri, punya filosofi sendiri dan tentu dia akan memilih pemain-pemain yang cocok dengan filosofinya. Ya kacamata Ai gimana Chelsea? Karena seterulo nih. Ya dengan kalau dibilang kemarin cukup senang ya kalau Chelsea agak nurun gitu. Kalau ada Arsenal gitu. Ya pengennya sih turun tapi ya saya harus kasih kredit juga buat Graham Potter gitu. Udah ningkatin performanya Chelsea apalagi saya itu big fan banget sama Graham Potter secara permainan di Brighton. Berarti siap-siap disalib dong Arsenalnya. Enggak juga. Itu harus bersabar Chelsea. Saya ngefans banget sama permainannya. Apa? Kenapa? Karena bagaimana dia tuh bermain berani gitu. Ngambil resiko, bermain possession untuk pemain karena papan dia tengah. nggak ada tekanan di Brighton sampai mau marah ya kan, maksudnya nggak ada ekspektasi tinggi. Nah itu efek juga dari Graham Potter bahwa ya main di Brighton nggak ada ekspektasi apa-apa dan terutama tapi dari secara permainnya tuh luar biasa loh Brighton. Udah bisa bermain berani gitu ketika lawan kayak kebuka lah lawan kayak City, lawan Arsenal menang musim lalu di kandang Arsenal pula. Musim ini kan juga menang lawan MU kan? Iya lawan MU di Old Trafford. Mesti dipertegas itu. Dipertegas ya. Lu udah lawan 1 nih jadi ya. Ya tapi terutama Graham Potter bagus lah terutama yang saya suka naikin defense sekarang. Bagaimana lebih banyak sering clean sheet sekarang. Performa Reece James juga makin menaik. Tapi lagi cedera ya? Ya sayangnya lagi cedera dan kebetulan saya juga fans Three Lions gitu agak gimana ya, kecewa juga pas Reece James cedera gitu. Ikut dia nggak sih Inggris? Hah? Ikut ya? Ikut dong. Ikut dong. Itali apa kabar ya? Nggak lolos. Tapi kalau lu suka Graham Potter, gue suka Harry Potter. Gue baca Harry Potter. Gue suka Graham Potter. Oke, kalau melihat Arteta out, apakah ini akan terngiang kembali musim ini atau nggak menurut lo? Kalau lihat dari performanya ya jangan lihat nomor 1 ya. Jangan lihat dari performanya musim ini, kayaknya enggak sih. Enggak Arteta out karena kalau saya tapi sejujurnya ya, saya waktu itu pernah sempat jadi sebagai Arteta out juga. Ya pastilah. Pasti. Lu Pak fan Arsenal, bacotnya itu langsung Arteta out gitu, enggak sabar, kasihan banget ya. Karena manajemennya santai-santai aja. Padahal udah 2 trofi itu. Iya, 2 trofi. Karena kita udah desperado ini. butuh peningkatan hasil gitu. Tapi saya jadi Artetain pas ngelihat musim lalu gitu. Saya ngelihat kayak perlahan-lahan gitu. Oke. Arteta ini sedikit-sedikit udah ngerubah Arsenal gitu dari secara permainan, dari secara ngerubah kultur. Terus sama juga memperbaiki relasi sama fans. Tadinya fansnya ini loh, relasi nggak baik sama klub. Tapi sekarang bagaimana Arteta bisa ngebalikin lagi gitu aura fans Arsenal juga. Bagaimana sekarang udah sering bernyanyi-nyanyi kayak William Saliba baru main buat Arsenal, sekarang udah ada lagunya kan. Turut Saliba gitu. Nah itu lagunya. Jadi ya Arteta menurut saya nggak Arteta out sih musim ini. Kalah lagi. jangan tolong. Yes, jangan. kalau lu lihat seberapa lu yakin
siklus buruk itu tidak akan terjadi musim ini? Musim ini sih enggak ya gue pikir ya. Tapi Enggak ya? untuk bisa terus di puncak klasmen ini butuh effort yang luar biasa. Pertama butuh effort yang luar biasa, konsistensi dari Arsenal ya. Betul. Kedua dibutuhkan juga hoki. Ya, Hoki. betul. Ya, berdoa aja fans-fans Arsenal bahwa City ini kepleset mulu Ya. gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi kualitas tim, kedalaman tim, ya City gue pikir lebih layak untuk bisa jadi juara nantinya di akhir musim. Oke, jangan ngomong juara dulu lah. Yang penting Arteta akan susah ya untuk Akan juara. Versi lo ya? Iya, kalau menurut gue sih potensi untuk juaranya ada, tapi ibaratnya kalau di persentasenya ini 30 hanya 40% lah Oke. untuk bisa juara. Oke, lo siapin banyak bahan dulu. Minggu depan kita ketemu lagi. Arsenal ya. Kalau Arsenal kalah, ya kita akan terus Arsenal. Gue seneng nih. Kapan lagi Arsenal bisa turun? Ya. Ini yang ditunggu-tunggu semua fans musuh Iya, nih, karena rivalnya. semuanya ngomong kan, gila nih, semua orang nih Nah. ngomong, paling Desember turun gitu. Nah. Paling Januari turun. Kalau gue percaya itu tuh, setelah Piala Dunia turun tuh. Ingat guys, ini Arsenal Jalan versus dunia. everybody nih. Arsenal versus everybody. Banyak haters kita. Yang penting kita nggak boleh sombong, tenang aja. Karena Santai. sudah juara. Thank you, Ai. Oke, thank you guys. Siap. Thank you Nah, guys. tentunya di awal musim ditangani oleh Arteta, banyak tagar Arteta out. Namun di tahun ini menjadi bukti kesabaran dan proses pembentukan tim yang solid yang membuat Arsenal begitu susah untuk dikalahkan. Bukan hanya konsistensi yang dibutuhkan Arsenal, tapi keberuntungan dan tim yang solid dari Arteta untuk bisa menjadi juara seperti halnya Wenger di tahun 2004. Terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tiada Bye.